Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syarifah Nadia, NPM 19110100210 dari kelas C semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan secara ringkas sebuah kitab yang bernama Kitab Safinatun Najah. Identitas kitab. Nama asli dari Kitab Safinatun Najah adalah Safinatun Najah fi ma yajibu ala abdi maula. Pengarang kitab Safinatun Najah adalah Syekh Salim bin Samir Hadrami. Isi dari kitab Safinatun Najah berisikan tentang pembahasan ilmu fikih yang lebih didasarkan kepada mazhab Syafi'iyah. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kitab Safinatun Najah, ada baiknya kalau kita mengenali siapa pengarang dari kitab Safinatun Najah tersebut. Penulis kitab Safinatun Najah merupakan seorang ulama besar yang sangat terkemuka, yakni Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Salim al-Hadrami. Beliau merupakan seorang ahli fikih dan tasawuf yang bermadzhabkan Syafi'i. Selain itu, beliau juga seorang ulama yang dikenal sangat ikhlas dalam mengajar dan penyabar. Seorang qadhi atau hakim yang adil dan sangat zuhud pada dunia. Bahkan, beliau juga seorang politikus yang andal dan pengamat militer negara. Syekh Salim al-Hadrami lahir di desa Ziyasbuh, yaitu merupakan sebuah desa yang terletak di daerah Hadramaut, Yaman, yang dikenal sebagai pusat lahirnya para ulama besar dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Sebagaimana para ulama besar lainnya, Syekh Salim al-Hadrami memulai pendidikannya dengan bidang Al-Quran di bawah pengawasan ayahandanya yang juga merupakan ulama besar, yakni Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Syekh Salim al-Hadrami wafat di Batavia pada tahun 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas secara ringkas isi dari kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah merupakan sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i. Kitab ini ditujukan bagi pelajar dan pemula, sehingga hanya berisi kesimpulan hukum fikih saja tanpa menyertakan dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum. Meski begitu, masih terdapat beberapa permasalahan fikih yang tergolong ikhtilaf di kalangan ulama ahli fikih antar mazhab, bahkan di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri, sehingga diperlukan kesungguhan atau panduan dalam memilih pendapat yang lebih tepat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berikut ini merupakan daftar isi dari kitab Safinatun Najah, berawal dari pengantar pengarang, kemudian pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman, sampai kepada bab yang tidak membatalkan puasa, walaupun sampai ke rongga, dan yang terakhir yaitu penutup atau khotimah. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pengenalan secara ringkas tentang kitab Safinatun Najah, berawal dari identitas kitab, biografi pengarang, dan isi kitab. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam, wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.